Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah berikan kita kenikmatan dalam semua sisi. Bahkan sisi-sisi yang kita belum mengerti. Itu sebabnya tidak semua orang merasakan nikmat dalam hidupnya. Bukan karena tidak ada kenikmatannya, tapi karena dia tidak paham bahwa itu nikmat juga. Itu sebabnya kita butuh ilmu yang dalam untuk memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah paham ini akan tumbuh rasa syukurnya. Paham bahwa ternyata semua harus kita syukuri. Karena semua adalah nikmat Allah, bahkan tak mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kita coba untuk menghitung, enggak akan mampu kita. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita untuk menyampaikan kebenaran, mengajarkan kita cara menghamba dan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Pak Gici, Tengku Imum, Imam Gampung, Imam Masjid, Ketua BKM, guru-guru saya semuanya, wabil khusus sahabat saya Ustaz Jul. Saya merasa terhormat selalu diajak untuk bergabung dengan Jamaah Arafah. Jamaah yang membuat kita semakin mengenal Allah insyaAllah. Arafah salah satu artinya adalah mengenal memang. Makanya nanti muncul ma'rifatullah. Kita mengenal siapa sebenarnya Allah. Dan kita beruntung juga hari ini kita berada di Baitul Kiram. Baitul Kiram. Tadi Ustaz Jul mengatakan minggu depan, Ahad depan di Baitul Muqarrabin. Dekat. Kalau ini jauh. Tapi ini mulia. Kiram itu artinya mulia. Baitul Kiram itu berarti rumah yang mulia. Memang yang mulia itu harus kadang-kadang kita tempuh dengan perjuangan. Tidak ada yang mulia itu kita dapat dengan gampang. Kemuliaan itu biasanya baru kita dapatkan setelah kita bersusah-susah. Maka kita baru dimuliakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibuat oleh Allah sesusah-susahnya. Sebelum kemudian Allah muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di tempat yang tidak pernah didatangi oleh manusia. Nama tempatnya Sidratul Muntaha. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang enggak salah pilih tempat ini. Jauh kita ke sini. Tapi dalam perjalanan saya tadi ke sini, mobil yang berbarengan dengan mobil saya tadi, saya hitung 7 menuju ke sini. Termasuk satu di antaranya truk bawa sayur. Satu di antaranya truk tadi, maksudnya L300. Itu salah satunya. Saya pikir L300 mau ke sini juga. Ya. Rupanya dia menuju ke pasar. Ya. Mudah-mudahan ada tempat sholat juga di pasar.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan, susah memang. Bersusah-susah kita menuju kemuliaan, dan itu yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus susah, atau kenapa Rasul dibuat susah oleh Allah sebelum diajak oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dibuat susah? Karena sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menunggu pernyataan dari seorang hamba. Dan pernyataan itu adalah penghambaan tertinggi seseorang ketika dia mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tak berdaya. Ya Allah, aku tak punya apa-apa. Itu kalimat-kalimat yang Allah sangat suka. Tadi zikir yang dipimpin oleh Ustaz Zul, apa bunyinya coba? Semuanya tadi isinya, ya Allah, aku enggak tahu. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku kotor. Subhanallah, apa maknanya? Maha suci Allah. Secara tidak langsung apa kita bilang? Engkau maha suci ya Allah. Kalau aku kotor, aku berlumur dosa, yang maha suci cuma Engkau saja ya Allah. Kemudian alhamdulillah, apa maknanya? Karena itu segala puji-pujian itu hanya pantas diberikan kepadamu ya Allah. Aku tak pantas dipuji. Karena itu sehebat apapun kita, tak pantas ada pujian yang kita terima. Jadi ketika ada orang yang memuji, selalu orang yang sadar bahwa dia tidak punya apa-apa, ketika dipuji itu langsung mengucap alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Bukan berarti iya betul aku pantas dipuji, bukan. Waktu dipuji sama orang alhamdulillah, itu maknanya apa? Jangan kepuji aku, karena segala puji hanya pantas dikembalikan kepada Allah. Segala puji-pujian hanya pantas diberikan kepada Allah. Dan habis itu jangan ambil untung lagi tapi. Ada orang juga setelah dipuji alhamdulillah juga pertama, tapi di ujung ambil untung. Misal kalau kita ngomong sama BKM, kalau gak masjidnya, hayu BKM berarti. Ya. Kemudian kata BKM, alhamdulillah. Nya enak kau tuh. Enak kau tuh. Pimnya getamah tidroku kerja. Ya. Yang kamu coba loh Pak Ujung. Kamu coba. Padahal pernah kamu tuh. Yang kan koma titik ya kan? Padahal begah lagak rak ke masjidnya. Katrip kana kerja kena. Kalagenya rupa di masjidnya. Alhamdulillah. Bukan BKM yang hebat. Nah, tapi itu balikkan pujian kepada Allah. Udah titik di situ, ya. Jangan tambah lagi. Apapun yang ditambah bisa jadi kacau itu. Jadi itu pengakuan itu tadi. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah. Dulu saya punya teman, waktu dulu saya kerja di Australia dulu 2 tahun, ada teman saya satu orang Cina dari Cina memang Islam. Namanya kami panggil Abdul Wali. Ada nama Cinanya, cuma susah kita ingat. Jadi Abdul Wali nama Islamnya. Jadi dia itu adalah orang yang paling marah kalau kita bilang sama dia, thank you. Terima kasih. Kita bilang sama dia, terima kasih. Marah kali dia. Dia langsung bilang, brother, you know Allah. Kata dia. Ya. Sampai kayak gitu dia. Ketika kita bilang sama dia, thank you brother, you know Allah, kata dia. Kamu kenal siapa Allah, kata dia. If you know Allah, don't thank me, thank Him, kata dia. Ya, jangan terima kasih sama aku, itu punya dia. Terima kasih sama dia. Saya pernah terjebak itu, karena dikasih sepatu bola sama dia. Dia punya 5 sepatu bola. Waktu itu kami mau tanding, saya nggak punya sepatu, nggak saya bawa sepatu bola dari Indonesia. Terus dia bilang, I can give you one. Aku bisa kasih kamu 1. Dikasih yang bagus pula, mereknya Ambro, masih ingat saya. Ya. Dikasih yang bagus, begitu dikasih saya kan terkesima, nggak pernah punya saya sepatu bola sebagus itu. Ya. Kemudian saya bilang, wow,
Thank you brother. Langsung dia bilang, you know Allah. Dalam hati saya, kau salah. Ya? Salah kita sama dia. Kenapa? Karena memang Islam tidak kenal terima kasih. Nah, ini jangan dipotong bagian ini. Ya. Islam tidak kenal terima kasih. Itu sebabnya tidak ada kata terima kasih dalam Islam. Ketika kita diberikan sesuatu oleh orang, Islam tidak mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Apa yang diajarkan oleh Islam? Ketika orang memberikan kita sesuatu, Islam mengajarkan kalimat jazakumullahu khairan. Apa maknanya itu? Semoga Allah balas atas kebaikan yang engkau berikan ini dengan kebaikan. Kadang-kadang ditambah oleh orang dengan katsira, dengan kebaikan yang banyak lagi. Itu terima kasih gaya Islam. Termasuk orang Aceh. Aceh hana itu terima kasih sebenarnya. Lawiknya diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Itu biar terima genasi. Jamun hana terima genasi. Ya. Kenapa? Karena sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh bersandar kepada Allah. Kita tidak disuruh untuk mengelola diri dan orang lain, hanya putus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ditutup tadi dengan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Itu udah final itu. Karena memang Engkau yang Maha Besar ya Allah. Kalimat-kalimat yang lain semua pengakuan tadi, termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, kami zalim ya Allah, kami zalim. Ini yang merasa taat tadi semua ngaku zalim. Kenapa? Karena merasa taat itu bahaya. Merasa soleh itu bahaya. Merasa hebat itu bahaya. Merasa keren itu bahaya. Yang bahaya itu rasa. Karena aslinya memang kita enggak. Maka bahasa Al-Qur'annya adalah ar-ra'ahu, ketika dia melihat dirinya. Orang lain lihat dia enggak begitu, tapi dia lihat dirinya. Dia lihat dirinya hebat, dia lihat dirinya keren, dia lihat dirinya alim, dia lihat dirinya macam-macam. Ketika dia lihat dirinya, aslinya enggak. Tapi ketika dia lihat dirinya, maka bahasa Al-Qur'annya adalah ar-ra'ahu staghna. Ketika dia melihat dirinya hebat, cukup, kaya, dan sebagainya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam susah sesusah-susahnya. Untuk apa? Bukan karena Muhammad menganggap dirinya hebat. Bukan karena Muhammad tidak mampu mensyukuri nikmat Tuhannya. Tapi itu sejarah yang Allah desain untuk ditinggalkan untuk kita. Itu bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian, tapi untuk kita yang datang kemudian. Apa yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui di hadapan Allah, aku lemah ya Allah. Aku tidak mampu ya Allah. Aku akui aku hina di hadapan manusia. Sampai posisi itu. Dan di situ adalah keridhaan tertinggi seorang hamba. Setelah itulah dimuliakan. Tadi dari rumah kita jalan ke sini, ya kan? Kalau dalam perjalanan terpikir sama kita, jauh ya Allah, berat ku tempuh perjalanan ini, itu Allah mudahkan. Kenapa? Karena kita akui sama Allah. Jadi Allah tidak menafikan bahwa kita akan kesusahan. Tapi Allah tidak biarkan kita sendirian. Allah buka pintu pertolongan selebar-lebarnya. Sehingga kata Allah, setiap kalian susah bilang sama aku. Kapan harus bilang? Gak perlu tunggu besok pagi. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku yang tanya tentang aku, fa inni qarib, kasih tahu mereka aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kalau mereka minta,
Langsung aku jawab. Langsung aku jawab. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memang mendesain suasana bukan untuk membuat kita susah kemudian gak ada solusinya. Justru supaya kita merasa susah dan kemudian supaya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meminta. Itulah yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dakwahnya ditolak di Mekah. Dicemooh oleh orang ramai. Kemudian diboikot secara ekonomi, secara sosial. Bukan 1-2 hari, 3 tahun diboikot oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Rasul dan keluarga besarnya lapar. Banyak yang meninggal. Di situ diceritakan dalam riwayat Rasul mengikatkan batu di perutnya untuk mengatasi kelaparan. Sampai sebegitunya. Rasul menderita dibuat oleh mereka. Diizinkan oleh Allah kejadian ini. Allah izinkan kejadian ini berlangsung pada diri Nabi. Dan itu belum selesai. Kemudian meninggal Abu Thalib. Pelindung politik dari Nabi SAW. Karena walaupun Abu Thalib bukan orang Islam, tapi Abu Thalib berada paling depan untuk melindungi Muhammad SAW. Silakan berdakwah. Anakku, aku yang akan melindungimu. Kalau ada apa-apa, bilang sama aku. Itu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Nabi sedih. Ditambah dengan apa yang sudah kejadian sebelumnya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha wafat. Khadijah juga bukan kaleng-kaleng. Bukan orang biasa. Ini Khadijah adalah orang yang digunakan oleh Rasul untuk menumpahkan semua curhat pada Khadijah. Dan Khadijah tidak pernah bertanya hal-hal yang aneh. Ketika setiap saat Rasul berbicara, Khadijah selalu menenangkan. Termasuk ketika Rasul sangat khawatir Allah sudah meninggalkannya. Rasul bicara sama Khadijah. Aku takut, aku khawatir Tuhan meninggalkanku. Apa kata Khadijah? Allah sudah memilihmu ya Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Engkau tinggal menjalankannya saja. Khadijah wafat. Khadijah wafat, Abu Thalib meninggal, kepemimpinan Bani Hashim jatuh ke Abu Lahab. Apalagi Nabi pergi ke Taif untuk mencoba mencari dukungan, tapi di Taif juga ditolak, dicaci maki, dilempari, diusir. Masya Allah. Kalau kita berada pada posisi itu sidang jamaah, kayaknya beli tali kita, beli tali gantung di pintu. Ya. Kalau kita depresi, kita stres, kita mungkin itu alasannya kita nggak jadi nabi. Ya. Muhammad SAW berada pada kondisi yang demikian. Apa yang terjadi kemudian? Muhammad SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah. Nah itu dia. Yang kita baca tadi. Yang dipimpin oleh Ustaz Jul tadi. Itu adalah bagian dari itu. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku. Artinya apa? Aku tak punya kekuatan ya Allah. Gak punya kekuatan ya Allah. Wa qilta hilati wa hawani 'alan nas. Aku hina ya Allah di hadapan manusia, aku tidak berdaya ya Allah. Aku tidak mampu melakukan apa-apa ya Allah. Itu Nabi lakukan, Nabi baca setelah Nabi mendapatkan peristiwa pengusiran di Taif. Kemudian kata Nabi SAW, Anta Rabbul Mustad'afin. Engkaulah ya Allah Tuhan kami yang lemah ini. Engkaulah Tuhan kami yang lemah ya Allah. Wa anta Rabbi, dan engkau Tuhanku. Artinya apa? Nabi tahu persis tidak ada tempat untuk mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itulah Isra Mi'raj terjadi. Setelah itulah Allah memuliakan sang Nabi. Itu sebabnya kata Allah di dalam Al-Quran, jelas sekali itu. Am hasibtum
an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa akan masuk ke dalam syurga? Sementara walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian apa yang sudah pernah didatangkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian yang berat-berat. Apa itu? Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Pertama dibuat satu, ditambah lagi sampai goyang. Zulzilu itu artinya Bapak Ibu, itu goyangannya itu tidak sekali tapi berulang-ulang. Itu zulzilu. Artinya apa? Pertama dikasih sedikit, disebut di dalam Al-Quran dengan baksa, itu sedikit. Memang sudah mulai terasa tapi sedikit. Makanya orang-orang kan sering mengatakan la ba'sa, ya, nggak apa-apa, ini cuman sedikit, ya. Begitu kita mau pulang, hujan, la ba'sa, itu cuman sedikit. Tapi begitu kita masuk ke dalam hujan, disambar oleh petir, itu sudah masuk ke bagian kedua. Yang kedua disebut di dalam Al-Quran wad-dharra, sudah mulai dihimpit oleh sesuatu yang lebih berat daripada yang sebelumnya. Yang ketiga wazulzilu, yang ketiga sudah mulai goyang kita, sudah mulai panik kita, sudah mulai depresi kita, sudah mulai stres kita. Dan pada posisi itu kata Allah, apa yang Allah tunggu sebenarnya? Yang Allah tunggu adalah hatta, kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Yang Allah tunggu apa? Yang Allah tunggu Rasul dan orang-orang mukmin akan berkata, kapan datang pertolongan Allah? Tidak berharap pertolongan orang lain. Kenapa tidak berharap pertolongan orang lain? Kata mualim, begitulah. Kalau kita berharap pada manusia, kita kecewa. Maka kita hanya mampu berusaha. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mualim. Gara-gara sering saya sampaikan kata mualim, tadi malam saya dihubungi oleh orang mualim. Tadi malam saya dihubungi oleh orang mualim, diajak ngopi. Ya. Tak mau dijadikan kepala dinas. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memang betul. Apa yang Allah tunggu dari kita? Allah menunggu dari kita pengakuan. Ya, pengakuan. Ya Allah, aku enggak punya apa-apa. Aku enggak punya kekuatan. Aku hanya berharap kepada kapan pertolonganmu datang ya Allah. Ya. Hatta, kata Allah. Hatta itu berarti sampai pada titik. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ketika orang-orang beriman, Rasul dan orang-orang beriman mengaku kepada Allah dan memohon kepada Allah, ya Allah, kapan pertolongan kau datang? Maka Allah menutup ayat ini dengan ala inna nasrallahi qarib. Ya, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan hatta yaqular rasul. Dekat dengan apa yang kita akui. Sebelum kita akui, biasanya sulit datang pertolongan. Itu sebabnya semua nabi mendapatkan pertolongan Allah itu di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Musa alaihi salam kapan mendapatkan pertolongan Allah? Kapan diselamatkan oleh Allah? Ketika sudah dikejar oleh Fir'aun di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun, dan ketika itu Nabi Musa mengaku. Ketika orang-orang mulai bertanya kepada Nabi Musa, ini mau kemana kita Musa? Di depan laut, di belakang Fir'aun. Mau kemana kita? Musa waktu itu mengaku, aku nggak tahu mau kemana. Aku nggak tahu mau kemana. Ilmuku nggak cukup untuk itu. Tapi inna ma'aya rabbi sayahdin. Tapi Allah bersamaku, dia akan kasih tahu. Nah itu dia. Jadi pernyataan-pernyataan itu ditunggu oleh Allah. Pernyataan-pernyataan itu Allah tunggu. Ya Allah, aku tidak mampu, tolong beritahu. Ya Allah, aku tidak tahu, tolong kasih tahu. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan, tolong berikan kekuatan.
Kalau engkau masukkan aku ke tempat sesuatu, masukkan dengan kebaikan. Keluarkan dengan kebaikan. Dibaca tadi dalam sholat kita. Kalau Bapak Ibu jeli tadi waktu mendengar surah Al-Isra tadi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau engkau masukkan aku ya Allah, masukkan dengan cara yang baik. Keluarkan aku ya Allah, keluarkan dengan cara yang baik. Kenapa? Aku sendiri nggak mampu masuk. Aku tidak bisa masuknya, nggak tahu cara masuknya. Begitu juga dengan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ingin keluar dari Mesir. Bagaimana cara keluarnya? Kalau keluar dari Mesir harus berenang melalui Laut Merah tadi berat. Bisa sampai memang ke seberang, tapi udah meninggal mungkin, ya kan? Maka Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Engkau masukkan aku ya Allah, tolong masukkan dengan cara yang baik. Allah buat caranya. Gimana Allah buat caranya? Allah buat jalannya. Masuk kemudian ke Palestina dengan cara yang sederhana, baik. Kalaupun nanti dikeluarkan, keluarkan dengan cara yang baik. Di ujung waj'alni min ladun sultanan nasira, dan jadikan bagiku kekuatan yang akan menolongku ya Allah. Ini pengakuan penting sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, ternyata ini titik tolak dari Isra Mi'raj. Apa titik tolak dari Isra Mi'raj? Pengakuan Nabi di Taif tadi. Nabi mengaku kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu lagi mau kemana. Karena setelah semua kejadian terjadi tadi, setelah diboikot di Mekah, setelah Khadijah wafat, setelah Abu Talib meninggal, setelah Abu Lahab jadi pemimpin bangsa mereka, setelah diusir dari Mekah, Nabi masih berharap mendapat pertolongan di Taif. Nabi masih berharap mendapatkan pertolongan di Taif. Belum habis menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap di Taif mungkin mereka mau mendukungku. Sampai ke Taif, Allah desain juga orang Taif tidak mau terima. Orang Taif bukan orang jahat. Cuma mereka tidak tahu saja. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat menawarkan bukit untuk dilemparkan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la innahum qaumul la ya'lamun. Jangan, mereka kayak gitu karena mereka enggak tahu. Ya, karena mereka enggak tahu. Didoakan lagi oleh Rasul supaya mereka nanti akan mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan doa Rasul itu diterima. Lahirlah orang-orang yang hari ini justru menjadi pemimpin imam dunia. Siapa salah satunya? Syekh Sudais. Syekh Sudais itu dari Taif. Kebayang enggak? Berarti kakek nenek Syekh Sudais itulah yang lempar Nabi dulu. Tapi banyak bagainya aneh. Begitu ketemu dengan Syekh Sudais di Masjidil Haram, kita langsung bilang, ini berarti keturunan pelempar Nabi, kita bilang, ya. Jangan. Ya. Itu Syekh Sudais adalah orang Taif. Dan hari ini siapa Syekh Sudais? Bukan sekedar imam Masjidil Haram, tapi kepala imam yang menentukan siapa yang boleh masuk jadi imam di Masjidil Haram. Syekh Sudais hari ini. Siapa Syekh Sudais? Orang Taif yang nenek moyangnya adalah pelempar Nabi, menolak dakwah Nabi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah desain demikian. Kebetulan saja orang Taif yang kena desain sama Allah. Bukan masalah siapa jahat, siapa benar. Ya. Tapi memang Allah desain demikian. Untuk apa? Supaya Nabi mengalami yang seperti itu. Kemudian keluar kata-kata Nabi yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku. Hina aku di hadapan manusia. Tidak dihargai oleh mereka. Engkau Tuhanku, Tuhan orang-orang lemah ya Allah. Wa anta Rabbi, dan engkau Tuhanku. Sampai kata Nabi SAW setelahnya adalah, setelah ini mau kemana lagi engkau bawa aku ya Allah. Nabi sadar sesadar-sadarnya bahwa ketika beliau ke Taif pun bukan beliau yang jalan sendiri, Allah yang membawanya. Kenapa? Memang Allah desain itu. Allah desain supaya Nabi dibawa oleh Allah ke Taif supaya mengalami peristiwa tadi. Itu apa? Karena
bagian pentingnya adalah hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Karena Allah menunggu-nunggu kalimat itu. Allah menunggu-nunggu kalimat penghambaan kita, kalimat pengakuan kita. Karena itu jangan khawatir untuk menghadapi masalah. Datang akui sama Allah, sederhana. Ada agama sebelah yang ngakunya sama pastor. Ya kan? Nanti kalau kita punya masalah, datang ke jendela kecil, ngaku sama father namanya. Sama pastor. Menariknya adalah si father itu pun punya masalah. Alih baksoi pegah, ya kan? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu perantara. Kita datang langsung kepada Allah dan semua orang punya hak yang sama untuk mengakses Allah. Semua punya hak yang sama mengakses Allah. Makin merasa lemah kita, makin Allah suka. Itu sebabnya saya pernah melihat orang-orang yang bahkan dengan terang-terangan melakukan maksiat. Itu waktu Aceh mula-mula dibuat syariat Islam. Jadi orang-orang perempuan yang gak suka pun terpaksa pakai hijab waktu itu. Jadi kalau naik pesawat, ada cewek-cewek sosialita itu, kalau naik pesawat mau ke Jakarta, galong ipo pesawat, kai buka jilbab. Kenapa? Sudah mulai meninggalkan Aceh. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri tuh. Karena saya duduk di samping mereka, bukan di samping mereka, Maksudnya, mungkin bapak-bapak langsung berpikir, tak candro nah, bukan di samping mereka, maksudnya di bangku sebelahnya, maka bangku sebelah sini kan, pesawat kan ada lorong di tengah, ya. Saya lihat itu, begitu pesawat belum lagi berangkat, pramugari lagi berada di depan untuk ngasih kabar dan sebagainya, dia sudah buka jilbab. Kenapa? Karena dia akan menuju atau meninggalkan daerah syariat. Karena jilbab tadi terpaksa, dan melepas jilbab itu maksiat. Tapi begitu sampai di Palembang, di atas Palembang, turbulens berat. Jatuh pesawat. Iya. Yang udah buka jilbab tadi mungkin gak sempat lagi ambil jilbab di tasnya, tapi komat kamit dia langsung mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia baca, wallahu alam, yakin saya yang dia baca minimal subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa saja yang memungkinkan, dan semua kalimat thayyibah itu intinya cuma satu. Apa intinya? Aku mengaku lemah, aku mengaku salah, ampuni aku ya Allah. Cuma itu saja. Yang dibaca oleh Ustaz Zul tadi panjang, banyak, tapi intinya cuma satu. Apa intinya? Aku lemah, aku bodoh, aku berdosa, Engkau maha suci, Engkau segalanya, ampuni ya Allah. Itu saja. Jadi sudah sebegitu pun, tapi begitu turbulen datang, kita akan mengakui kelemahan kita. Itu sebabnya Allah kasih kepada kita juga, bukan Muhammad SAW juga. Allah kasih kepada kita juga turbulen dalam hidup. Karena kalau enggak turbulen, enggak ingat kita untuk mengakui kita lemah. Tapi kihayu tak road, ya kan? Dikasih turbulen oleh Allah sekali-sekali. Supaya apa? Supaya kita bilang sama Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Entah apa saja yang keluar, itu semuanya adalah pengakuan. Mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan doa orang kalah. Tapi ini adalah pengakuan. Dan Allah menunggu pengakuan ini. Itulah yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya agama-agama sebelumnya orientasinya juga pengakuan. Tapi mengaku kepada Allah. Cuma sayangnya agama itu kemudian melenceng. Muncullah orang-orang suci yang mereka anggap perantara antara umat dengan Allah. Dan orang suci inilah yang menjadi hub istilahnya. Yang menjadi hub untuk mengaku kepada dia. Sampai-sampai kemudian orang-orang yang sudah berdosa banyak-banyak datang ke orang suci ini ngaku, nanti orang suci ini akan keluarin surat. Surat sudah mengaku, sudah diampuni dosa, teken. Makanya namanya surat pengampunan dosa. Itu sebabnya setelah itu ada yang nggak sepakat dengan itu, protes mereka. Maka lahirlah namanya Protestan. Dan Protestan itu lahirnya di Jerman. Saya sudah datang ke rumah yang melahirkan Protestan itu.
namanya Martin Luther di Halle. Ya, itu rumah dia. Dia nggak ada, dia udah selesai hidupnya. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang Islam diajari langsung kepada Allah, nggak ada perantara dan nggak ada surat pengampunan dosa. Ya. Tapi kita minta kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah itu tinggal menunggu kejutan. Karena orang-orang yang ditolong oleh Allah rata-rata terkejut ketika melihat pertolongan Allah itu di luar logika. Karena kata Allah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak mampu kita menghitungnya. Tidak mungkin kita hisab dia. Tidak terpikir oleh logika. Data-data statistika lewat. Itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Maka Musa ditolong oleh Allah dengan cara tak biasa. Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj sama kasusnya. Setelah Isra Mi'raj Muhammad SAW juga demikian. Semua kejadian setelah Isra Mi'raj itu adalah kemenangan. Kenapa? Karena Muhammad SAW sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengakui habis-habisan kelemahannya, sehingga Allah kemudian langsung menunjukkan kebesarannya. Maka bahasa Allah di dalam Al-Quran adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Apa tujuan Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Muhammad kebesarannya. Kenapa sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Tujuannya sederhana. Muhammad diberi masalah oleh Allah dan masalah Muhammad terasa sangat besar untuk ukuran manusia. Bertubi-tubi terjadi dalam waktu berdekatan dan ukurannya sangat besar. Itu sebabnya dianggap besar oleh manusia. Logika manusia menganggap itu besar. Dan Allah kemudian mengundang Muhammad untuk melihat kebesarannya supaya apa? Begitu terlihat kebesaran Allah, semua persoalan dunia tadi terlihat sangat kecil. Semua dunia tadi terlihat nggak ada apa-apanya. Abu Thalib meninggal, aku tidak punya lagi pendukung politik. Kata Allah, Allah akan kirim ribuan pendukung politikmu berikutnya. Khadijah wafat, Allah bilang, aku akan berikan kepada engkau lebih dari satu selanjutnya. Makanya boleh lihat kapan Muhammad poligami? Setelah Khadijah wafat. Sebelum Khadijah wafat, enggak. Dan sunnah itu diingat sekali oleh istri saya. Kata istri saya, kapan Nabi poligami? Setelah Khadijah wafat, kata dia. Ya. Tunggu Khadijah wafat. Ya. Kata dia. Tunggu Khadijah wafat. Tung saya enggak bilang, emang ki Khadijah? Kan kayak gitu ya. Dari sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya terlihat bahwa Allah mudahkan. Tapi kapan? Setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, Allah berikan kepada Muhammad orang-orang yang melindungi politik Muhammad lebih dari Abu Thalib. Setelah Isra Mi'raj, Allah berikan istri kepada Rasulullah, bukan satu, bukan dua, tapi lebih lagi. Ya. Begitu juga ketika Rasul ditolak oleh Taif. Secara tidak langsung Allah mengatakan, ditolak oleh Taif, aku akan memberikan kepadamu rakyat yang bukan saja menerima kamu, tapi menunggumu datang. Madinah, Yastrib. Yastrib itu sebelum Nabi datang mereka sudah buat kuah belangong. Ya. Mereka sudah siap-siap di jalan. Kami tunggu engkau wahai baginda. Dan begitu sampai Nabi di Madinah, mereka berebut. Apa yang mereka berebut? Makan di rumahku, nginap di tempatku. Sampai waktu mau dibangun masjid oleh Nabi, itu kejadian juga. Semua orang kemudian berebutan di tanahku saja, di sini. Coba bandingkan dengan Taif. Ketika Taif Nabi ditolak, di sini Nabi diperebutkan.
Sampai kemudian Nabi mengatakan biar unta ini yang menentukan. Ya. Maka unta itu di mana dia berhenti, disitulah masjid dibuat. Maka itu namanya Masjid Nabawi sekarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan itu kejadian? Setelah Isra Mi'raj. Bahkan puncaknya adalah bahkan Taif, Mekah yang dulu mengusir Nabi pun berhasil direbut. Dan yang menariknya adalah direbut tanpa perlawanan. Padahal dulu waktu mengusir Nabi, garang luar biasa orang itu. Tapi begitu masuk kembali Nabi, mereka nggak berani keluar. Bukan sekedar berperang, keluar saja tidak berani mereka. Maka Nabi masuk seperti kota mati. Lapang, Nabi gampang, tak perlu mencabut pedang. Itu namanya Fathul Makkah. Tapi begitu itu terebut, itu berarti tugas Nabi sudah selesai. Itu sebabnya Fathul Makkah 8 Hijriah, tidak lama kemudian, hanya berkelang 2 atau 3 tahun, Nabi wafat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari, pembelajaran bagus untuk kita yang hidup sekarang, bahwa tanpa kita sadar Allah sering dengan sengaja mendesain sebuah peristiwa untuk membuat kita terlihat susah, untuk membuat kita apa-apa, berat kita rasanya. Bukan apa-apa, Allah bukan rencana menyusahkan kita. Allah sedang menunggu sebuah kalimat dari kita. Apa kalimatnya? Mata nasrullah. Mana ini pertolonganmu ya Allah? Setelah itu baru Allah mengatakan, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Makin berat masalah yang kita hadapi, makin dekat dengan pertolongan Allah sesungguhnya. Tinggal pernyataan kita saja perlu kita deklarasi. Kalau dalam ilmu saya, ilmu IPA, ada namanya kurva normal. Begini bentuknya, kayak gunung. Ini kurva normal. Ya. Apa itu kurva normal? Kurva normal itu bahwa pertama kita naik kita. Makin lama, makin capek kita naik. Kenapa? Makin menuju puncak. Makin capek, makin berat. Itulah masalah. Tapi begitu berada di puncak masalah, itu tinggal menggelinding kita ke bawah. Tanpa perlu lagi energi. Itu sebabnya ada doa khusus untuk naik dan turun bukit. Ya kan? Allahu Akbar Subhanallah. Ya kan? Kenapa? Untuk mengingat itu. Kenapa? Itu juga pengakuan. Supaya kita paham. Dan itu bukan sekedar bukit yang secara fisik terlihat sebagai bukit. Tapi juga masalah kita. Masalah yang kita hadapi setiap harinya. Itu juga harus kita iringi dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Itu kalimat pengakuan. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari membiasakan diri kita untuk menyadari bahwa kita lemah. Kita adalah hamba. Sehingga pernyataan-pernyataan pengakuan dari kita itu ditunggu-tunggu oleh Allah. Karena setelah pernyataan itulah biasanya baru Allah turunkan pertolongannya. Muhammad demikian, Musa demikian, Ibrahim demikian. Semua nabi diceritakan di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah kesusahan dulu, tapi kemudian baru diberikan kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, sehingga kita terus-menerus merasa lemah, merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya kekuatan kecuali Allah memberikannya. Kalimat yang penting untuk kita amalkan menjadi zikir hari-hari adalah kalimat yang disimpan oleh Allah di dalam surga. Nama kalimat itu, bunyi kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami tak punya kekuatan, kami tak punya kemampuan kecuali Engkau yang memberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.